Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 29. Semuanya terbongkar. Apa kau gila? Umpat Karin. Benar. Mungkin aku sedikit gila ketika pertama kali bertemu denganmu, sahut Ricky. Ya, mungkin saja aku membuatmu tergila-gila pada tubuhku. Bukan. Sebenarnya, aku ingin sekali keluar dari tubuh ini. Aku bahkan merasa jijik pada diriku sendiri. Tolong. Aku hanya ingin hidupku tenang. Suara Karin terdengar lebih lembut. Bagaimana kalau kita menikah? Aku akan membantu dengan biaya pengobatan ibumu yang masih harus berlanjut. Ibumu membutuhkan 2 operasi lagi, kan? Aku tidak akan pernah menyentuhmu tanpa izinmu. Aku tahu malam itu aku kehilangan kendali, maaf, kata Ricky. Apakah kau berpikir aku akan percaya pada laki-laki sepertimu? Kau sudah membayar aku, jadi tidak perlu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam itu. Tuan Ricky Adrian yang terhormat, janganlah berpura-pura bersimpati padaku, ucap Karin dengan nada sinis. Terlepas dari itu semua, pertimbangkan tawaranku tadi. Aku tidak membutuhkan jawaban sekarang. Ricky kemudian mengikuti langkah Karin menuju kamar ibunya. Karin kembali tersenyum bahagia ketika berada di samping ibunya. Kalian sudah kembali. Apakah dia merepotkanmu lagi? Nak Ricky, kata wanita lemah itu. Ricky kembali memegang tangan Karin dan duduk di kursi di dekat tempat tidur. Putri ibu tidak pernah merepotkanku. Malah tadi, aku yang membuatnya repot dengan melamarnya tiba-tiba. Sekarang, di depan ibu, aku ingin meminta restu dari putri ibu. Karena aku merasa hidupku tak lengkap tanpanya. Ucap Ricky yang kembali membuat Karin dan ibu Karin terkejut. Tetapi kemudian tersenyum lebar. Lamaran yang kelihatannya santai membuatnya tidak begitu kaget. Ia menganggap laki-laki di depannya ini sudah mulai dewasa. Karina masih sekolah, pukas Karin. Aku tidak akan mengganggu aktivitas sekolahnya, Bu. Aku hanya ingin dia ada di sampingku. Di depan ibu. Aku berjanji tidak akan pernah menyentuh Karina sebelum dia benar-benar siap dan setuju dengan hubungan kita. Lanjut Ricky. Karina terlihat cemas melihat ibunya menangis. Silakan pergi. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kau membuat ibuku bersedih. Karin menarik lengan Ricky agar berdiri. Karin, tolong. Jangan terlalu kasar pada Nak Ricky. Itu tidak sopan. Sayang. Ibu mengizinkannya. Ibu menerima lamarannya. Tetapi semuanya tetap ada di tanganmu. Ibu tidak akan memaksa jika kau tidak ingin menjadi pasangannya. Ucap ibu Karin. Karin terdiam. Masih memegang lengan Ricky. Dengan penuh perhatian, Ricky menariknya hingga ia yang kini duduk di samping ibu. Ricky tidak membutuhkan jawaban sekarang. Aku mengerti bahwa ini terlalu cepat bagi Karina, Bu. Ucap Ricky. Ibu Karina hanya mengangguk lemah sambil tersenyum. Aku harus pergi dulu. Mungkin besok aku akan datang lagi. Mungkin agak sore karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Kalian berdua istirahat saja, ujar Ricky sambil bersiap untuk meninggalkan kamar. Iya, Nak, jika kamu benar-benar sibuk, tidak perlu memaksakan dirimu untuk datang. Lagi pula, kondisi ibu juga semakin membaik, kata ibu Karin setuju. 2 jam setelah Ricky pergi, beberapa perawat mendatangi ruangan ibu Karina dan memindahkannya ke ruangan VVIP. Mereka mengatakan bahwa biaya pengobatan dan perawatan ibu Karina ditanggung oleh putra laki-laki ibunya. Bahkan biaya operasi juga telah dibayarkan oleh Ricky. Karina mengetahui siapa yang berada di balik semua ini. Meskipun ia menolak keras dan ingin ibunya tetap berada di ruangan sebelumnya. Namun, ia tak bisa berbuat banyak saat perawat mengumumkan bahwa ada 2 pasien yang akan menempati ruangan tersebut. Kemarahannya mereda ketika ibunya sudah berada di ruangan yang telah disiapkan oleh Ricky. Ruangan itu jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan Karin tahu Ricky pasti telah mengeluarkan banyak uang untuk ini. Hatinya tercampur aduk, tak tahu bagaimana harus membalas semua ini. Namun, ia juga bertekad untuk mengembalikan setiap bantuan yang diberikan oleh laki-laki yang telah merugikan dirinya. Karin tidak ingin berutang budi pada Ricky.
laki-laki yang sangat ia benci. Karin, suara lembut ibunya membuyarkan lamunannya. Iya, Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan, tanya Karin. Ibu mohon, pertimbangkanlah untuk menikah dengan Ricky. Ibu merasa percaya padanya sejak pertama kali kami bertemu. Ibu tidak tahu berapa lama Ibu bisa bertahan. Ibunya berkata dengan suara lemah. Ibu pasti akan sembuh, dan aku akan melakukan segalanya untuk itu. Ibu harus kuat, karena aku sangat menyayangi Ibu, jawab Karin sebelum ibunya sempat menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu, setidaknya Ibu akan merasa lebih tenang jika kamu ada di samping Ricky, ucap Ibu Karin. Karina terdiam. Ibunya mengira Ricky adalah laki-laki yang sempurna, padahal mereka pertama kali bertemu dalam situasi yang begitu menjijikkan baginya. Mereka dipertemukan karena Ricky memiliki hasrat yang harus dipuaskan, dan ia rela disentuh asal mendapat bayaran. Meskipun begitu, Karina ingin membuat ibunya bahagia. Meskipun ia merasa bimbang, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke neraka, itu jika itu bisa membuat ibunya tenang. Pernikahan dengan laki-laki yang ia benci sepanjang hidupnya. Sore itu, Arga menjemput kedua orang tuanya di bandara, sementara istrinya menunggu di kediaman Baskoro. Seharusnya ia merasa senang bertemu kedua orang tuanya, tapi suasana terasa canggung saat mereka bertemu. Ketika pertama kali melihatnya, kedua orang tuanya tampak diam. Arga mencoba berpikir positif. Mungkin mereka lelah setelah perjalanan panjang. Namun, ketika Arga melihat raut wajah mereka saat melihat menantu mereka, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Papa dan Mama ingin berbicara dengan kalian berdua, ucap Gali sambil duduk di sofa ruang tamu. Apakah tidak lebih baik jika Papa dan Mama istirahat dulu? Kita bisa bicara nanti setelah itu. Anjani coba membujuk, melihat ada ketegangan di antara suaminya dan mertuanya. Tidak, Papa tidak akan merasa tenang sampai ini diselesaikan, balas Gali tegas. Anjani duduk di samping suaminya untuk memberikan dukungan. Ia mengusap lembut punggung Arga seakan ingin memberikan pesan agar Arga tetap tenang. Arga merespons dengan mengangguk dan memberikan senyuman lembut. Belum genap setahun kami meninggalkan tempat ini. Namun, ternyata banyak hal yang terjadi di sini yang tidak aku ketahui, kata Gali dengan pandangan tajam kepada putranya. Kami pergi untuk penyembuhan dan memberi kalian kesempatan untuk saling mengenal. Kami senang mendengar langsung dari mulut menantu kami jika dia bahagia, karena kau mampu menjaganya dan mencintainya. Kami bahagia karena setidaknya setelah kepergian Chandra, kamu bisa menjaga istri dan anaknya. Tapi yang kami dengar, ternyata, Gali terdiam. Sepertinya emosinya mulai menguasainya. Begitu pula dengan Dara, istrinya, yang sudah mulai menangis sambil memeluk sang suami. Arga dan Anjani masih bingung dengan arah pembicaraan ini. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Arga Birawa Baskoro, kau melakukan apa yang dulu kami lakukan. Kau mengulangi kesalahan kami. Kami mendapatkan karma dari putra kami sendiri. Anjani, maafkan Papa dan Mama. Nak, sekali lagi, kami gagal menjaga kalian. Lanjut Gali. Anjani masih tidak mengerti, sahut Anjani. Aku ingin bertanya padamu, dan jawablah dengan jujur. Arga, tiba-tiba Gali menunjuk Arga yang masih memegang erat tangan Anjani. Tampaknya Arga mulai menangkap arah pembicaraan mereka. Apa yang telah kau lakukan pada anak dan istrimu setelah kalian menikah? Setelah kami pergi untuk berobat, tanya Gali. Pah, Arga, kata Anjani, mencoba menghentikan arah pertanyaan ini. Jawablah pertanyaanku, Arga, tegur Gali serius, seolah tahu bahwa Arga menyembunyikan sesuatu. Arga menghela nafas panjang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Gali Baskoro bukanlah orang yang naif. Arga yakin bahwa sang ayah telah memantau mereka dengan menyelipkan mata-mata tanpa pengetahuannya. Arga, plak, plak, dua tamparan keras menghantam wajah Arga dari papanya. Anjani terkejut sampai-sampai ia berteriak. Dan Dara dengan lembut menggiring Anjani menjauh untuk memberi ruang pada suami dan mertuanya berbicara. Dara ingin Anjani pergi supaya Arga bisa menghadapi situasi ini sendiri. Arga hanya mengangguk paham ketika Anjani berusaha pergi. Ia tahu harus menghadapi konsekuensi perbuatannya sendirian.
Kesalahannya terlalu besar untuk bisa dimaafkan dengan mudah. Arga membencinya, sangat membencinya. Anjani dan Dharma sudah merusak hidup Arga. Arga merasa kecewa saat mengetahui bahwa wanita yang dinikahinya ternyata jauh dari kata baik. Bahkan, Arga merasa marah pada Dharma, karena awalnya ia tak percaya bahwa Dharma adalah keturunan Baskoro. Ucap Arga. Baf. Tiba-tiba, seutas pukulan keras mendarat di rahangnya, membuat Arga terjatuh di bawah sofa. Pria gagah itu duduk dengan letih, bersandar pada kaki sofa. Setiap hari, Arga mencacinya dan putra kita. Aku pernah membuatnya terluka hingga darah mengalir banyak. Bahkan, aku mengusirnya dari apartemen, mengancamnya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku takkan pernah mau melihatnya lagi. Lanjut Arga. Mas, jerit Anjani. Kali ini ia tak bisa menahan air mata. Mendengar suaminya mengungkapkan masa lalu mereka, Anjani merasa kesakitan lebih dalam daripada saat ia mengalaminya sendiri. Dara menghampiri Anjani dan memeluknya dengan lembut, mencoba menenangkan wanita cantik itu. Arga, apa yang kau lakukan pada putri dan cucuku? Mengapa aku baru tahu sekarang? Suara tegas Buningsi terdengar dari pintu, diikuti oleh Randika yang menggendong Dharma. Arga terkejut melihat wanita yang telah melahirkan istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ibu. Itu bukan seperti yang ibu pikirkan. Arga bisa menjelaskan semuanya. Ucap Arga mencoba menetralkan keadaan. Buningsi mendekati Arga dan Galih yang berdiri di sana. Ia bahkan tidak peduli pada Dara yang sudah mendekatinya. Buningsi berhenti tepat di depan menantunya. Jawab, benarkah semua yang aku dengar tadi? Tanya Buningsi dengan penuh emosi. Arga, bentak Buningsi. Ibu ingin mendengar jawaban yang jelas. Ya atau tidak? Lanjutnya,